dengan bagaimana kita nanti menuliskan soal dan juga rubrik soal OSJ. Jadi di sini nanti akan ada 14 komponen ini yang akan terdapat pada struktur soal OSJ. Jadi ada nomor stasiun, judul stasiun, waktu yang dibutuhkan, tujuan stasiun, kompetensi, kategori, skenario klinik, instruksi peserta ujian, instruksi penguji, instruksi untuk klien standar, alat dan setting tempat, penulis, referensi, dan terakhir adalah rubrik penilaian. Nah, nanti template-nya kurang lebih akan seperti ini. Jadi nanti akan ada nomor stasiun, kemudian judul stasiunnya apa. Contohnya ini kebutuhan oksigenasi pada pasien dewasa di ruang rawat inap. Kemudian nanti waktu yang dibutuhkan berapa lama, ini mungkin bisa kita sepakati bersama. Yang dituliskan adalah waktu yang dibutuhkan di dalam stasiun. Jadi kita bisa tuliskan yaitu 13 menit. Kemudian tujuan stasiun, ini juga ini kemarin pada waktu kami TOT di pusat, ini ada dinamika ya. Jadi ada juga yang menuliskan misalnya menilai kemampuan peserta ujian dalam melakukan pengkajian, menegakkan diagnosis dan melakukan tindakan saksin saja. Waktu diskusi di kelompok waktu itu dibimbing Pak Made. Pak Made waktu itu mengarahkan tambahkan juga poin perilaku profesionalnya, jadi dengan menunjukkan perilaku profesional. Nah, jadi tujuan stasiunnya ini sudah langsung melingkupi sesuai dengan kompetensi apa saja yang memang itu akan diujikan di stasiun tersebut. Nah, jadi tujuan stasiun ini harapannya nanti mereka akan mampu kompeten atau melakukan kompetensi apa saja. Jadi ini bisa kita tuliskan sampai pada kompetensi perilaku profesional. Nah, ini monggo nanti kalau template kalau yang PPT dari pusat nggak ada tulisan dengan menunjukkan perilaku profesional. Ini kemarin saya tambahkan yang masukan dari Pak Made. Kemudian nanti kompetensi apa, tadi Bapak Ibu sudah menuliskan di matriks, nanti tinggal di board saja kategori kompetensi apa saja yang kemudian akan dicapai di stasiun tersebut. Kemudian dia masuk kategori kebutuhan dasar apa, misalnya oksigenasi. Kemudian nanti di sini ada instruksi untuk peserta ujian. Nah, instruksi untuk peserta ujian ini skenario klinik sama tugas peserta ini yang kemudian nanti akan dipasang di pintu, di samping pintu atau yang dibaca oleh peserta uji, kurang lebih seperti itu. Nanti ada skenario klinik, kemudian ada tugas pesertanya. Ujinya apa, skenario kliniknya juga bisa langsung spesifik juga, tugas pesertanya juga spesifik. Kemudian di sini nanti yang nomor 8 ada instruksi untuk uji, ini juga kita tuliskan sama persis skenario kliniknya apa, tugas pesertanya apa, kemudian ditambahkan instruksi untuk penguji. Jadi misalnya menilai kemampuan peserta dalam melakukan auskultasi secara sistematis. Apabila peserta sudah melakukan pengkajian secara sistematis sudah selesai, kemudian penguji akan menyampaikan pada peserta terdengar suara rogi di seluruh lapang paru, misalnya seperti itu. Jadi apa saja instruksi yang apa saja yang akan dilakukan oleh penguji itu nanti Bapak Ibu tuliskan sebagai instruksi untuk penguji secara jelas. Nah, termasuk misalnya tadi sampaikan kepada penguji diagnosis keperawatan utama. Jadi nanti tinggal menilai diagnosis. Nah, ini nanti monggo saja apakah mau diagnosis ataukah hanya masalah keperawatan atau problem keperawatan saja. Kemudian lakukan saksen pada pasien tersebut. Mengamati dan menilai peserta saat melakukan tindakan saksen. Pada saat saksen mungkin di sini ada tambahan saturasinya 87 saat peserta memonitor saturasi, ini ambilkan saja. Kemudian mengobservasi perilaku profesional karena memang ada komponen ini yang dinilai. Kemudian yang kelima, penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi atau bertanya kepada peserta selain yang ditentukan. Nah, jadi sudah jelas bahwa yang harus dilakukan oleh penguji hanya komponen ini. Selain ini tidak boleh ada interupsi atau bertanya dan yang lain. Kemudian di sini nanti ada
instruksi untuk klien standar nanti bisa dispesifikkan kalau ada instruksi untuk klien standar nanti saya jelaskan di belakang. Kemudian setting stationnya ada petanya, kemudian ada keterangan dari mapnya tersebut, kemudian peralatan-peralatan apa yang dibutuhkan yang berhubungan dengan skill tersebut bisa dituliskan secara spesifik di sini. Kemudian nanti ditambahkan penulis sama ditambahkan referensi. Kemudian ini kita nanti juga siapkan form penilaian. Ini nanti tergantung dari kompetensi apa saja yang akan dinilai. Nanti ini bisa dilihat lebih detail, skor 0, 1, 2, 3 itu nanti pada rubrik. Ini adalah skor yang form penilaian yang digunakan oleh penilai pada saat memberikan penilaian. Bobot nanti angkanya sudah ditentukan juga oleh pembuat soal, bobotnya berapa. Ini form penilaian, form untuk penguji memberikan penilaian. Kemudian di sini ada nilai di sini adalah skor kali bobot. Jadi nanti misalnya dia dapat skor 2 dikali 2 berarti di sini nilainya 4. Skor 3 kali 1 berarti nilainya 3 kali 5, 15 dan seterusnya. Kemudian dokumen lain contohnya adalah rubrik. Nah, jadi nanti rubrik penilaian OSC, jadi nanti di sini ada kompetensi, kemudian ada skor, kemudian ada bobot. Jadi nanti ini menjadi acuan untuk penguji pada saat penguji memberikan skor 0, 1, 2, atau 3. Jadi dikatakan kalau apa, 1 apa, 2 apa, 3 apa, dan seterusnya. Begitu juga untuk masing-masing penilaian. Nanti di belakang kita bahas lagi ya. Kemudian terakhir itu ada global performance. Jadi pada nanti kan besok lebih jelasnya akan dijelaskan pada saat Bapak Ibu mendapatkan materi tentang standar setting yang akan disampaikan oleh Pak Alwi. Kalau global performance ini dengan kita melihat mahasiswa secara keseluruhan tindakan dari awal sampai akhir berdasarkan expertise atau pengalaman dari Bapak Ibu semua, ini kira-kira mahasiswa ini masuk di level mana nih? Tidak lulus, borderline, lulus, atau superior. Ini tanpa istilahnya kita tidak perlu pusing memikirkan kalau skor sekian lulus, skor sekian tidak lulus dan lain sebagainya. Itu tidak itu suatu hal yang berbeda. Jadi skor penilaian yang di atas dengan global performance yang ini adalah komponen yang berbeda. Jadi kalau global performance ini memang berdasarkan expertise, berdasarkan pengalaman Bapak Ibu. Jadi ketika melihat mahasiswa atau peserta uji melakukan tindakan seperti itu, intervensi begitu tuh kira-kira masuk di mana nih? Tidak lulus, borderline, lulus, atau superior. Ini nanti dua komponen penilaian ini nanti yang kemudian nanti akan jadi pertimbangan pada saat nanti di standar setting atau menentukan kelulusan. Nanti akan dibahas lebih lanjut di materi standar setting. Nah, ini saya jelaskan satu persatu. Jadi yang pertama nomor station ini nanti akan diisi oleh tim OSC. Jadi pada saat Bapak Ibu membuat soal, nanti nomor stationnya silahkan dikosongkan saja, karena bisa jadi nanti letak stationnya belum tentu di station 1, bisa di 10, 9, 8, dan seterusnya. Kemudian judul station. Nah, judul station silakan nanti diisi kebutuhan dasar, lifespan, dan settingnya. Jadi misalnya kebutuhan dasarnya adalah kebutuhan oksigenasi, lifespan-nya adalah pasien dewasa, kemudian settingnya adalah di ruang rawat inap. Nah, jadi ada 3 komponen yang dibutuhkan pada saat menuliskan judul station. Jadi misalnya kebutuhan oksigenasi pada pasien dewasa di ruang rawat inap. Kemudian waktu yang dibutuhkan nanti silahkan dituliskan 13 menit. Jadi ini mungkin bisa kita samakan semua karena nanti 15 menit dengan dikurangkan 1 menit untuk rotasi, 1 menit untuk membaca soal di luar. Kemudian di dalam ruangan adalah 13 menit. Jadi kita samakan saja waktu yang dibutuhkan di sini adalah 13 menit. Kemudian tujuan station adalah tulislah tujuan yang dinilai. Nah, jadi tujuan yang dinilai nanti apa saja yang akan dinilai di station tersebut. Nah, jadi contohnya nanti menilai kemampuan peserta uji dalam melakukan pengkajian
torak auskultasi, menegakkan diagnosis, dan melakukan tindakan suction dengan menunjukkan perilaku profesional. Jadi di sini nanti ada 4 komponen ini yang kemudian akan dinilai di stasiun tersebut. Kemudian kompetensi ini tebalkan beberapa atau semua kompetensi yang dinilai. Nah, ini sebenarnya kalau kemarin sih masukannya 3 saja cukup karena itu sudah banyak, tapi monggo saja apakah kalau mau semua, tapi kalau kemarin sih syaratnya minimal 3 sampai 5 saja sudah cukup. Nah, jadi nanti Bapak Ibu bisa tebalkan kompetensi mana saja yang sekiranya akan diberikan di tersebut, tapi silakan ditebalkan, termasuk perilaku profesional. Kemudian kategori yang dinilai ini tadi sudah sangat jelas. Jadi ini sebenarnya tinggal mindahin dari matrik aja ya Bapak Ibu ya. Jadi oksigenasi dan lain sebagainya. Kemudian instruksi untuk peserta ujian. Jadi instruksi untuk peserta ujian nanti mencantumkan skenario klinik station serta tugas yang harus dilakukan peserta ujian secara jelas. Jadi skenario klinik menggambarkan kasus yang dihadapi, tuliskan tugas yang harus dilakukan secara jelas sehingga tidak membingungkan peserta ujian. Bila dianggap perlu, tugas yang tidak perlu dilakukan oleh peserta dapat dicantumkan pula. Mungkin ini mungkin nanti kalau ada yang bisa ada contoh boleh memberikan contoh. Tapi sebenarnya spesifik tugas yang spesifik yang harus dilakukan oleh peserta sehingga peserta tidak membingungkan itu juga terutama disarankan karena waktunya kan sangat terbatas ya, dengan waktu 13 menit. Jadi instruksi untuk peserta uji bisa dituliskan secara spesifik, secara jelas sehingga peserta mengetahui apa yang kemudian nanti harus dilakukan gitu ya. Kemudian syaratnya mengacu pada kompetensi yang diharapkan. Tugas dapat diselesaikan maksimal dalam 13 menit. Pemaparan kejadian waktu dalam kasus harus jelas. Kemudian setting atau tempat kejadiannya ada. Informasi klien jelas, misalnya identitas klien, usia, jenis kelamin, setting, kemudian riwayat penyakit sekarang, data pemeriksaan fisik, data pemeriksaan penunjang, kemudian alur jalannya skenario juga jelas. Ini tugas peserta. Tugas harus dapat mengukur dari pencapaian kompetensi yang dihadapkan. Kemudian tugas mencakup kemampuan peserta ujian sesuai dengan kategori, kompetensi, dan blueprint. Ini tugas harus singkat, padat, jelas, dan tidak ambigu. Kemudian lingkup tugas ini sesuai dengan konteks klinik keperawatan. Tugasnya juga harus spesifik. Seperti itu. Ini contoh skenario klinik yang lain ya Bapak Ibu ya. Jadi misalnya seorang perempuan berusia 48 tahun dirawat di ruang rawat bedah. Jadi ada usianya, kemudian yang menunjukkan lifespan-nya, kemudian dirawatnya di ruang rawat bedah pasca pembedahan laparotomi akibat perforasi appendix hari ke-6. Hasil pengkajiannya tampak lemah dan sesekali merengis kesakitan sambil mengusap area abdomen, tampak balutan di abdomen. Ini tugas pesertanya, lakukan pengkajian luka dan sampaikan kepada penguji hasil pengkajian luka operasi. Kemudian yang tugas kedua, lakukan perawatan luka operasi. Nah, ini instruksi untuk penguji. Bagian ini mencantumkan kembali skenario klinik tugas yang harus dilakukan oleh peserta ujian. Nah, seperti contoh yang tadi ya Bapak Ibu. Jadi pada saat menuliskan instruksi untuk penguji, dituliskan kembali skenario kliniknya apa, tugas untuk peserta ujiannya apa. Nah, nanti tugas untuk penguji dituliskan dengan jelas, termasuk hal-hal yang harus dilakukan maupun yang tidak boleh dilakukan. Selain itu juga terdapat pedoman penilaian untuk stasiun tersebut sehingga membantu penguji memahami stasiun serta memiliki penilaian yang sama. Jika ada pertanyaan yang perlu diujikan, maka dicantumkan beserta jawaban dan modalitas nilainya. Nah, jadi nanti kalau ada penguji harus bertanya, penguji harus memberikan jawaban dan lain sebagainya, maka di instruksi untuk uji itu harus dimunculkan secara detail sesuai dengan target dari penulis soal, penguji diminta apa begitu ya. Jadi misalnya ini adalah untuk penguji, nanti skenario klinik yang tadi masih dituliskan,
kemudian tugas peserta masih dituliskan, kemudian di sini ada instruksi untuk penguji menilai ketepatan peserta dalam mengkaji luka operasi yang meliputi lokasi luka, ukuran luka, tidak tampak kemerahan, tidak terasa panas, tidak ada nyeri, tidak ada pus, tidak ada discharge, tanda-tanda infeksi lokalnya misalnya ya. Kemudian ditambah lokasinya, ditambah ukurannya misalnya seperti itu. Kemudian penguji menilai penampilan peserta saat melakukan tindakan perawatan luka. Nah ini nanti ada lebih detail di rubriknya seperti apa saja komponen yang kemudian dinilai saat peserta melakukan tindakan perawatan luka. Kemudian penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi ataupun bertanya kepada peserta selain yang ditentukan. Nah itu tadi instruksi untuk penguji. Yang nomor 9 adalah instruksi untuk klien standar. Nah ini mungkin nanti akan tiap kompetensi atau tiap kategori kebutuhan dasar setiap station bisa jadi berbeda-beda. Mungkin ada yang membutuhkan klien standar, mungkin ada yang tidak membutuhkan klien standar. Nah untuk yang membutuhkan klien standar ini nanti ada beberapa hal yang perlu dicantumkan di klien standar atau instruksi untuk klien standar, sehingga harapannya nanti ketika dia berperan sesuai dengan skenario klinik yang diharapkan oleh pembuat soal. Jadi harapannya hal-hal yang perlu dicantumkan dalam instruksi untuk klien standar itu adalah poin-poin berikut ini. Jadi identitas pasien sesuai kasus. Jika tidak spesifik, lebih baik dibuat sesuai dengan identitas pasien. Nah, kemudian keluhan utama, gunakan bahasa yang awam. Jadi karena klien standar itu adalah tidak boleh orang kesehatan, jadi memang tidak boleh orang kesehatan. Jadi nanti gunakanlah bahasa awam pada menuliskan keluhan. Kemudian riwayat penyakit sekarang, perjalanan penyakitnya, misalnya keluhan sesak nafasnya, apa yang membuat pasien semakin bertambah sesak, sesaknya berkurang kalau apa, riwayat pengobatannya apa. Kemudian riwayat penyakit dahulu bisa dituliskan, misalnya pasien memiliki diabetes mellitus berapa tahun atau hipertensi berapa tahun dan lain sebagainya. Riwayat penyakit keluarga ini silahkan nanti dituliskan berhubungan dengan kasus. Riwayat lingkungan dan sosial ini juga jika berhubungan dengan kasus. Kemudian riwayat tumbuh kembang khusus anak, mungkin kalau ibu hamil nanti ada riwayat kehamilan, persalinan, imunisasi, kemudian peran yang harus dilakukan, penampilannya seperti apa, kemudian bahasa tubuhnya seperti apa, pemeriksaan dan juga pertanyaan. Ini contoh ya, ini contoh instruksi untuk klien standar untuk KS ibu-ibu yang nanti lab span-nya adalah kasus anak atau keperawatan anak. Nah, jadi nanti di sini ibu ini akan berperan sebagai klien standar ibu dari anak tersebut. Anaknya nanti adalah manekin boneka balita. Nah, nanti di sini tingkat kesadarannya apatis. Ini anak Iwan, tentang usianya 3 tahun, laki-laki. Nah, nanti di sini dituliskan riwayat penyakit sekarangnya seperti apa, keluhan utamanya apa. Oh, di sini anak mengalami penurunan kesadaran dan memerlukan bantuan pemberian makan melalui NGT. Kemudian sejak kapan perjalanan penyakit anaknya, jadi misalnya anaknya sudah demam sejak 3 hari yang lalu, 1 hari sebelum masuk rumah sakit anaknya kejang, tidak berespon dengan stimulus dan lain sebagainya. Kemudian keluhan lain terkait keluhan utama, penurunan kesadaran, menimbulkan masalah dalam pengumpulan makanan anak misalnya. Kondisi fisiknya, berat badannya, tinggi badannya. Kemudian peran yang harus dilakukan, pasien memerankan sebagai ibu rumah tangga yang sedang mendampingi anak yang dirawat di rumah sakit. Instruksi untuk KS, namanya ini nanti ngikut apakah bisa nama KS sendiri, rentang usianya 36 tahun, jenis kelamin perempuan, ibu rumah tangga, wanita, pendidikan terakhir SD. Ini tadi sudah ya, jadi riwayat penyakit sekarang pada anaknya, kemudian riwayat penyakit keluarga tidak ada, peran yang harus dilakukan. Nah, jadi ini nanti KS akan berperan sebagai orang tua dari anak laki-laki usia 3 tahun yang mengalami penurunan kesadaran.
Nah, di sini ekspresi wajar, normal, raut muka tampak sedikit khawatir karena memiliki anak yang tidak sadar. Nah, nanti menjawab pertanyaan peserta ujian sesuai skenario yang disediakan. Nah, jadi bila peserta ujian nanti bertanya tentang hal di luar skenario, maka jawablah tidak tahu atau saya tidak memperhatikan. Jadi nanti kalau besok pada saat simulasi nanti Bapak Ibu ada yang menjadi pelatih klien standar. Nah, jadi besok kalau pada saat kita luring, nanti kan ada yang berperan sebagai KUC, ada yang berperan sebagai PKS, pelatih klien standar. Nanti pada saat memberikan briefing pada klien standar, salah satu hal yang bisa disampaikan dari PKS ke KS itu salah satunya ini. Jadi kalau misalnya peserta ujian nanti bertanya di luar dari skenario, maka klien standar nanti menjawabnya tidak tahu atau saya tidak memperhatikan. Kemudian 10 ini nanti ada setting station. Jadi nanti ada setting ruang rawat inap. Jadi misalnya ini nomor 1 bed pasien, kemudian nomor 2 meja pasien, nomor 3 troli, nomor 4 meja penguji, nomor 5 kursi penguji. Di sini ada wastafel, ada tempat sampah, ada pintu masuk. Nah, jadi intinya nanti pada saat laboran itu mendapatkan apa ini namanya dokumen terkait dengan soal, nanti laboran itu akan menyeting tempat seperti yang dituliskan di setting station. Nah, jadi silakan nanti Bapak Ibu menuliskan setting station yang tepat sehingga harapannya penguji itu bisa melihat tindakan dari peserta ujian atau tindakan dari mahasiswa itu dengan jelas gitu ya. Jadi jangan sampai nanti justru malah ketutupan di belakang, kan nggak kelihatan. Nah, jadi malah membelakangi dari pengepas mahasiswanya. Jadi pengujinya kalau membelakangi mahasiswa nanti nggak kelihatan. Jadi kalau sekiranya di sini nanti kalau mahasiswanya di sini kira-kira bisa kelihatan ya, atau justru ini malah dipojokin ke sini aja biar nanti langsung kelihatan gitu ya antara trolinya, kemudian nanti dari intensinya. Nah, nanti silakan bisa diprediksi kira-kira dengan setting seperti itu Bapak Ibu sebagai penguji itu nanti akan terlihat atau bisa melihat dengan jelas atau tidak apa yang dilakukan oleh mahasiswa atau peserta uji. Jadi ini kita menuliskan peralatan-peralatan apa saja yang dibutuhkan oleh peserta ujian di stasiun tersebut. Ini contoh peralatan yang dibutuhkan, nanti contoh tindakan suction ya. Nah, nanti dituliskan penulisnya, nama dan gelar penulis, bagian dan institusi penulis. Kemudian bisa ditambahkan juga referensi atau tuliskan referensi utama yang dapat dipakai sebagai rujukan. Nah, ini mungkin sebelum masuk ke rubrik soal. Jadi nanti Bapak Ibu nanti setelah ini setelah ini kita akan memberikan PR. Ternyata yang punya PR bukan hanya mahasiswanya, jadi ini Bapak Ibu pelatihan OSC kemarin kita juga dapat PR untuk mengerjakan soal OSC. Nanti kita akan memberikan template ke Bapak Ibu semua, template soal OSC. Nanti silahkan Bapak Ibu bisa membuat soal satu soal saja boleh berdasarkan matrik yang tadi sudah dibuat di kelompoknya atau mungkin yang lain monggo saja. Kalau berdasarkan matrik tadi juga lebih bagus, jadi langsung kelihatan gitu ya. Nah, nanti ini seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi nanti bisa dituliskan nomor stasiun, kemudian judul stasiun. Ini waktu yang dibutuhkan masih 20 menit. Ini harusnya 13 menit.
Kemudian tujuan station tadi sudah spesifik ya. Jadi semua kemampuan yang diujikan nanti bisa Bapak Ibu tuliskan di sini. Kemudian kompetensi, minimal 3 kompetensi yang wajib ada, 5 saja sudah cukup. Kalau 5 dirasa kok 5 itu nggak cukup, perlu 6 ya, nanti bisa dilihat kembali gitu ya, perlu sampai 6. Kalau kemarin sih arah dari pusat 3 sampai 5 saja sudah cukup. Kemudian kategori nanti silahkan Bapak Ibu bisa pilih kategori yang sesuai yang mana yang akan diujikan. Terus kemudian instruksi untuk peserta ujian, jadi nanti skenario kliniknya apa, kemudian tugas untuk peserta ujiannya apa, kemudian nanti instruksi untuk penguji. Di sini skenario dan tugas dituliskan sama persis seperti skenario dan tugas untuk peserta ujian. Kemudian tinggal ditambahkan di sini detail instruksi untuk pengujinya. Ini terus kemudian instruksi untuk klien standar. Nah, ini nanti bisa dituliskan. Kalau tidak ada klien standar ya berarti tidak perlu dituliskan. Ya. Jadi kalau tidak memerlukan klien standar dan prosedur menggunakan manekin, maka tuliskan kondisi spesifik dari manekin yang dibutuhkan. Nah, jadi nanti Bapak Ibu bisa menuliskan instruksi untuk klien standar. Kalau tidak ada klien standar, nanti Bapak Ibu bisa menuliskan manekin apa sekiranya yang spesifik yang bisa ditulis digunakan atau dibutuhkan untuk kegiatan tersebut. Settingnya nanti bisa dipilih salah satu, apakah di poliklinik atau rawat jalan, unit gawat darurat, ruang rawat inap, ruang keluarga, komunitas. Kemudian gambarkan tata letak gitu ya, tata letak yang kemudian di setting di stasiun tersebut, kemudian peralatan yang dibutuhkan. Nah, ini kalau misalnya nanti membutuhkan laboran, bisa ditambahkan juga membutuhkan laboran atau tidak, kemudian fungsi dari laborannya apa. Kemudian nanti di sini ada penulis, kemudian di sini juga dicantumkan dari referensi rujukannya. Nah, nanti setelah ini kita akan menyampaikan atau berdiskusi lagi tentang form penilaian dan rubrik. Jadi nanti PR untuk Bapak Ibu lanjutannya adalah membuat rubrik penilaian. Nah, jadi nanti akan saya jelaskan setelah ini. Jadi ada rubrik di sini, nanti ada form penilaian. Nanti ini silakan dipilih sesuai dengan kompetensinya. Yang tidak termasuk kompetensi yang dinilai silahkan nanti dihapus saja. Jadi hanya dituliskan kompetensi yang dinilai saja. Termasuk nanti ini rubrik juga dituliskan rubrik sesuai dengan rubrik berdasarkan kompetensi yang dinilai. Jika misalnya ada yang tidak dinilai bisa dihapuskan, tapi nanti rubrik akan lebih spesifik, nanti saya jelaskan setelah ini. Kemudian nanti terakhir adalah global performance tadi ya, jadi berdasarkan pengalaman, expertise, keahlian Bapak Ibu secara umum, kemampuan peserta uji tadi masuk dalam kategori apa? Tidak lulus, borderline, lulus maupun superior. Nah, jadi ini adalah seperangkat dokumen lengkap terkait dengan template soal OSC yang kemudian nanti perlu dibuat oleh Bapak Ibu berdasarkan dari matrik yang tadi sudah ditentukan atau sudah dibuat. Ada beberapa contoh ya, saya rasa tadi sudah dimunculkan. Ini contoh yang dari FKUI, jadi kurang lebih sama ya saya rasa ya. Nah, ini kemarin contohnya baru sampai di sini. Ini kemarin masukan Pak Mada tadi yang ditambahkan saja, tujuannya juga melihat perilaku profesional, jadi makanya ada tambahan di slide saya tadi. Instruksi peserta uji, skenario kliniknya,
tugas pesertanya apa. Kemudian di sini instruksi untuk pengujinya, menilai ketepatan dalam apa, menilai penampilan apa, penguji tidak boleh juga peralatan spesifik untuk di ruang tersebut. Ini rubrik nanti akan kita bahas setelah ini. Ini contoh rubriknya yang dibuat, jadi rubrik untuk pengkajian, kemudian rubrik untuk implementasinya, rubrik perilaku profesional, sama rubrik untuk global performance. Ya.